Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Berjumpa lagi di channel Umam 3G Education Center atau disingkat dengan 3G EC. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana pembuatan tentang RPP online. Namun sebenarnya tadi akan dilakukan streaming yang kaitannya dengan flyer yang sudah saya bagikan share di beberapa grup. Tapi terkendala teknis, tadi ada pertemuan mendadak, jadi secara otomatis tadi di jam 8:25 WIB ada kendala teknis yang sebenarnya akan saya sampaikan melalui daring tadi ya, melalui Google Meet dan streaming YouTube. Tapi terkendala teknis, jadi otomatis saya merekam via layar untuk bagian pertama ini. Dan untuk memaksimalkan ini untuk pembuatan RPP online atau pelatihan gratis, bagaimana kita ingin menjemput bola, yang dalam artian dalam pendidikan itu apa istilahnya, tidak banyak menggunakan paperless, karena revolusi pendidikan kita meninggalkan 4.0 mau ke 5.0, yang dimana era society artinya memperkenalkan dari berbagai link-link itu bisa kita share nantinya di 5.0 ya, di 5.0 ini revolusi pendidikan kita tidak banyak menggunakan kertas karena semuanya berindikasi dari link-link yang sudah kita bagikan. Dan link itu Bapak Ibu sendiri yang apa ya istilahnya mengamankan atau memahami dan juga mengetahui nantinya ini link ini untuk RPP di materi apa. Jadi kita to the point. Jadi perbuatan RPP online ini saya sudah siapkan tampilan Google Chrome, baik menggunakan Mozilla Firefox sama. Yang penting Anda semua di sini sudah tahu alamat emailnya beserta sandi yang Bapak Ibu punya. Kalau di sini tidak ada apa ya istilahnya icon atau avatar dari email panjenengan semua, hendaknya login terlebih dahulu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita berkunjung ke situs kepunyaannya Google yang disebut dengan Google Sites. Ini kita ketik di sini oke, Sites. Ini Sites Bapak Ibu ya, Sites dibaca diketik titik google.com. Oke, kita enter. Maka dengan sendirinya search Google itu apa ya istilahnya langsung di redirect ke halaman site Google itu sendiri. Kita tunggu beberapa saat, ini bergantung sama kekuatan jaringan. Yang penting jaringan kita stabil di sini. Kita coba ya. Saya coba menggunakan speed test. Kita coba sejauh mana kekuatan jaringannya. Saya menggunakan laptop di sini dengan spesifikasi RAM 4GB, kemudian Core i3 prosesornya, dan yang kita pahami di sini walaupun 2GB masih bisa digunakan untuk apa ya istilahnya pembuatan RPP online ini. Kita sambil lalu kita nunggu, kita speed testnya. Yang penting jaringan di sini sudah stabil, insya Allah nanti kita lancar untuk pembagian di RPP online ini. Ini kita masih ping di speed test milisekonnya sampai di berapa Mbps ini,
speedtest.net. Nah, ketik aja di address di atas itu, di bagian atas. Oke, sampai di 19,58 Mbps ini bagian unduh. Nah, jadi kita ya cukup lumayan ini speed testnya. Ini tutup ya bagian tab speed testnya. Jadi RPP online ini ada beberapa bagian tampilan yang sudah saya siapkan biar panjenengan punya pandangan seperti apa sih RPP online itu, atau bagaimana cara kinerjanya. Yang pertama, RPP online itu diibaratkan sebuah buku. Mohon maaf ya, saya bercerita sejenak. Ibaratkan sebuah buku, di mana buku itu dalam bentuk digital. Nah, dalam bentuk digital itu ya bisa dibuka melalui yang pertama laptop ataupun PC. Yang kedua, device lainnya bisa menggunakan tablet atau iPhone atau juga smartphone Android, versi Android dan sejenisnya, pokoknya seperti itu. Yang penting di situ ada konsumsi internet dan tidak banyak menguras data. Yang penting kita tidak bermain game. Kalau kita main game, bisa kita selipkan di dalamnya sebuah permainan teka-teki silang, entah seperti apa. Bisa kita bubuhkan di RPP itu, bagaimana siswa itu tertarik untuk mengikuti pelajaran gitu loh. Penyampaian tetap muka, cuma bagaimana siswa bisa memahami keberlanjutan dari kegiatan inti materi tersebut. Oke, kita lanjutkan di bagian ini ya Bapak Ibu. Jadi ini saya contohkan kepunyaan saya buka di tab baru. Ini yang sengaja saya bikin lama sih sebenarnya. Oke, kita tunggu sampai dengan proses membuka, dimana proses pembuatannya cukup mudah. Ini terbagi menjadi beberapa bagian ini. Kita memaksimalkan dulu tampilannya yang seperti inilah, nantilah seperti itu ya. Kita contohkan seperti ini ya, agak lumayan di sini, agak lumayan tersendat-sendat jaringannya, walaupun unduhannya sampai hampir ke 20 Mbps unduhnya. Uploadnya masih 0 di sini, karena di sini agak lumayan lah angin, karena bulan Agustus itu identik dengan angin di sini. Jadi jaringan saya menggunakan provider XL di sini. Sambil lalu ini tampilannya. Jadi saya tidak menyarankan panjenengan semua tidak menggunakan template, akan tetapi kita membuat dengan tipe kosong, itu seperti itu. Membuat tipe kosong yang bagaimana tampilannya nanti mirip seperti yang di pojok kiri ini. Nah, pojok kiri ya. Nah, pojok kiri. Oke, sambil lalu ini masih loading. Dan kemudian template ini saya jelaskan lebih awal. Kenapa saya tidak menyarankan menggunakan template portofolio ataupun dengan saya berusaha dulu, ataupun dengan acara pusat bantuan dan sebagainya. Ini langsung jadi Bapak Ibu ya, langsung jadi, dan dimana kita tidak menginginkan hal ini terjadi. Jadi ini langsung jadi, pas baru kita prosesinya ATM, mengamati, kemudian kita tiru, kita modifikasi. Itu sisi kreatifnya itu tidak ada di situ. Dan yang terpenting ketika tampilan ya, mohon maaf, ketika panjenengan menggunakan smartphone, ini satu contoh, tetap seperti tadi, setgoogle.com. Oke, ketika saya menggunakan ini biasanya di Android karena tampilannya ya model apa ya, agak memampat ke atas kayak gini, jadi saya tidak menyarankan, karena biasanya tanda plusnya hilang, terkecuali panjenengan di pojok kanan atas titik 3 itu mengeklik situs desktop atau sites
desktop, situs desktop kita centang, maka akan kita masuk ke bagian area ini. Itu seperti itu. Saya tidak menyarankan menggunakan Android karena visi Androidnya itu tidak sama. Ketika mengetik sesuatu pembahasan itu biasanya berdobel-dobel, itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kok agak terlalu lama ya bukanya. Kita balik, contoh lagi. Coba saya buka yang ini saja. Oke, daripada lama menunggu, nanti tampilannya seperti akan saya sambil lalu selip-selipkan ya. Yang pertama, kita klik di bagian bilah kosong untuk menyebut di kurikulum merdeka ini. Ya, guru harus merdeka mengajar dan siswa juga merdeka belajar. Yang dimana dalam penyampaian kepada siswa penting materi itu tersampaikan 100% lah, seperti itu. Hampir mirip dengan di kurikulum 2013, cuma ini paperless, tidak banyak menggunakan kertas gitu. Jadi aktualisasinya cukup mudah. Ini hubungan kembali internet, ini sepertinya tidak tersambung ke internet. Nah, jadi tampilannya ada berbentuk goyang-goyang seperti ini. Nah, ini tampilannya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang bagian ini ada anggaplah apa ya istilahnya itu, buku, ada daftar isi, ada materi, ada video, ada tugas, dan juga ada penilaian di situ di dalamnya. Nah, kita nanti memberikan gambar yang bergerak-gerak ini. Ini namanya icon yang bergerak-gerak, kita besarkan dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatannya di Google Sheet ini, di tanda plus atau tanda tambah yang saya sampaikan tadi, hendaknya kita bikin folder lah dulu. Kita bikin folder di area Google Sheet ini. Jadi di area Google Sheet, oke, ini PKN sudah muncul juga, ada daftar isi, materi untuk apa dan sebagainya. Kita bebas di sini, tidak berindikasi kepada template yang disediakan oleh Search Google itu sendiri. Oke, ini kok sekarang kok berganti ke Google Sheet-nya yang apa ya istilahnya, kok agak lola di sini. Mohon maaf jaringannya ya Bapak Ibu, di sini agak terlalu kabut ini. Nah, ini Sheet Google. Oke, ini judul halaman, ini sudah tampil. Saya klik plus tadi ya, klik plus, kemudian akan tampilan seperti ini. Di bagian 3/4-nya sebelah kiri ini adalah tampilannya. Kemudian di bagian bilah kanan ya, palet sebelah kanan ini untuk menyisipkan atau memberikan apa ya, navigator lainnya itu di situ. Oke, satu contohnya kita blok, misalkan oke, ini saya pakai huruf kapital. Kita kasih judul tabulasi Microsoft Excel. Kita blok, ini terlalu besar, bisa kita perkecil. Ibaratkan panjenengan semua ngetik di RPP 1 lembar gitu loh. Cuma 1 lembar itu ya ini terdiri banyak apa ya istilahnya, banyak ketentuan, bisa bebas, bisa panjenengan bebas milih apa saja di bagian ini. Oke, cukup sekian. Ini cukup. Tabulasi MS Excel. Kemudian kita kasih aritmatika dasar.
Oke. SMP atau NTS atau SMA atau MA. Saya ke bawah lagi, mata pelajaran informatika. Ini saya taruh tengah, Bapak Ibu. Jadi ibaratkan kita ngetik di Microsoft Word, sama sebenarnya, sama, tidak ada perbedaan. Cuma ini ya sifatnya online seperti itu. Kemudian setelah kita menggunakan default, bisa panjenengan ubah temanya di sini. Kemudian temanya banyak sih sebenarnya, bisa kita custom, bisa kita upload, atau yang nanti disediakan oleh Google itu sendiri, dibuat oleh Google. Nah, oke, kita temanya ini ada tambah logo atau tambah banner dan sebagainya. Tidak usah, nanti kita atur untuk mempercantiknya di belakang saja. Oke, aduh bahaya ini agak terlalu lemot ini di rumah ini. Maunya saya streaming tadi di tempat kerja, sehubungan ada kendala teknis, jadi terpaksa saya istilahnya buatnya di rumah ini. Ini temanya bisa panjenengan ubahlah di sini. Satu contoh, ini ada perubahan ya, ada perubahan tema, bisa kita import sesuai dengan keinginan kita, atau membuat tema dengan tema apa gitu, membuat sendiri. Kita pilih defaultnya saja, pilih yang ini nih, pilih rata. Nah, jadi ini seperti ini tampilan belakangnya, itu seperti itu. Kemudian untuk mempercantik lagi, kita pilih jenis header. Kalau misalkan ini mau dirubah sampul, nah, ini agak besar. Ketika tampilannya nanti kita tinjau di ini saya bukakan di bagian ini. Ketika menggunakan laptop nanti seperti ini, ketika menggunakan smartphone maka akan dia seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tema-tema sampul. Kita kembali lagi, headernya saya gantilah, sebentar, saya pilih ke default yang tadi. Oke, ini hanya spanduk ya. Kemudian kita ubah gambar di sini, kita pilih gambar. Sebentar, masih loading. Kita telusuri entar lagi di Google. Oke, Excel. Oke, kita cari karena disesuaikan dengan materinya seperti itu. Jadi kita bebas milih gambar-gambar yang ada di Google, tergantung kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Kita berlanjut ke sini nih. Nah, oke, kita menggunakan ini, kita pilih. Jadi gambarnya di belakang ada background khusus sesuai dengan tema yang dipilih itu tadi. Kemudian untuk bagian ini saya lebih perjelas, saya tebelkan. Kemudian kita pilih jenis font, kita pilih saya pilih impact biar lebih jelas. Oke, ini sudah berubah, mata pelajaran informatika. Kemudian ini saya ganti
Oke, dia tidak terlalu besar tadi. Kemudian saya dibuat gini, dibuat seperti ini, aritmatika dasar. Nah, ini yang pertama. Oke, biar tidak terlalu besar seperti yang di awal tadi. Ini selesai di bagian header. Kemudian kita masukkan judulnya rumus dasar Excel sampai ke rumus mahir nanti, itu seperti itu. Kalau kita tambahkan logo di bagian ini, sepertinya tidak usah ya, tidak usah Bapak Ibu. Kita tambahkan logo, boleh di situ kita tambahkan logo. Ini agak terlalu delay internetnya di sini. Ini dirasa selesai. Kemudian kita percantik dulu. Ini ibaratkan cover buku, itu seperti itu. Diibaratkan cover buku, kita percantik dulu apa yang kurang di situ. Kemudian kita sisipkan di bagian bawah sini. Oke, gambar di sini nih, gambar. Ini ada gambar, kita tambah, kita pilih gambar. Artinya kita menyisipkan gambar yang nantinya kita mau menampilkan seperti di sini. Ada gambar, kita materinya apa, kemudian ada tombol, itu seperti itu. Kalau kita disamakan dengan ini, mungkin agak lebih interest gitu, agak lebih menarik, itu seperti itu. Dan kita lanjutkan. Sepertinya kita enak di bagian di bagian yang ini ya, agak bergoyang-goyang ini ikonnya ini. Oke, kita lanjut. Kalau kita menyamakan dengan yang tadi, berarti kita tutup ini dulu. Kita mempercantik daftar isinya itu apa, itu seperti itu. Jadi di kurikulum Merdeka mungkin satu tema, satu pembahasan, satu materi, satu pembahasan. Kemudian kita tampilkan video dengan ini, kemudian kita kasih tugas ke siswa, kemudian kita kasih evaluasi. Mungkin tampilnya seperti ini. Oke. Kita tutup lagi di area sini Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Kita tidak menyepakati itu untuk yang bagian ini. Jadi panjenengan apa ya istilahnya, kita pilih yang ini nih. Oke, kita pilih yang 4. Kok ada di sini nih, mohon maaf, keliru tempat. Kita pilih gambar yang 4. Oke, di sini kita kasih apa ya istilahnya, link melalui URL. Jadi untuk yang bergoyang-goyang model kayak gini, di home kita ada beranda apa dan sebagainya, tujuan atau indikator materi itu seperti apa. Jadi karena ini terbagi beberapa bagian di pembuatan RPP online, ini tampilan awal-awalnya ya Bapak Ibu. Kalau kita mau membubuhkan atau tombol dan sebagainya, kita lanjutkan. Ini sebenarnya gampang banget, sangat familiar sekali. Kita dipermudah dengan kepunyaan dari kita. Dan nanti karena apa, di bagian Google Set ini bisa kita kombinasikan melalui produk-produk Google. Itu nanti bisa kita taruh ke apa ya istilahnya. Oke, sebentar dulu. Ada di bagian saya tambah tab ya. Artinya bisa kita publikasikan ke produk Google lain-lainnya, bisa ke Classroom atau Learning Management System.
Ini produk-produk Google bisa kita taruh di Jamboard atau di Classroom, atau ini produk-produk Google semua, ini banyak tambahan-tambahan banyak. Itu seperti itu. Kita di bagian part pertama, kita nanti akan ketemu di bagian part kedua untuk mengisi dan agak lebih panjang lagi pembahasan berkenaan dengan materi tabulasi. Ini contohnya di mata pelajaran informatika Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran yang panjenengan ampuh, panjenengan ajari di sekolah atau madrasah, panjenengan semua bisa kita aktualisasikan nanti seperti itu. Dan ada di sini fitur chat otomatis, jadi tidak usah terhubung ke WhatsApp. Kita mau ngechat ada tugas, tidak usah, kita cukup cek di bagian itu, tinggal guru menginformasikan, dah yuk silakan anak-anak chat dengan nama lengkap, jangan nama samaran. Nanti ketika nama samaran di bagian evaluasi, kita akan kebingungan siapa sih namanya Ahmad di absensi, kemudian di bagian chat ini dinamai John Travolta gitu. Oke, seperti itu. Cukup sekian dari saya, ini di bagian part pertama. Semoga nanti ada waktu senggang akan saya sampaikan yang lebih lanjut lagi, lebih lebar lagi, lebih aktualisasi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.